Dua kecamatan di Kabupaten Ciamis, yakni Rajadesa dan Panumbangan, dilanda bencana pergerakan tanah masif menyusul hujan deras berintensitas tinggi yang mengguyur wilayah tersebut sejak Minggu tanggal 9 November tahun 2025 hingga Selasa tanggal 11 November tahun 2025. Bencana ini menyebabkan puluhan rumah rusak parah dan memaksa total 37 kepala keluarga atau sekitar 191 jiwa mengungsi. Pergerakan tanah di Dusun Jamuresi, Desa Sukajaya, Kecamatan Rajadesa, yang terjadi pada Selasa tanggal 11 November tahun 2025 pukul 17 waktu Indonesia Barat, dipicu oleh kondisi tanah yang labil di kawasan perbukitan bergelombang dan pelapukan endapan vulkanik. Di Rajadesa, total 18 KK atau 52 jiwa terpaksa mengungsi. Berdasarkan kaji cepat BPBD, 9 KK mengungsi karena kerusakan rumah, sementara 9 KK lainnya mengungsi karena ketakutan atau trauma akan pergerakan tanah susulan. Kerusakan infrastruktur tercatat pada 9 rumah rusak ringan, 3 rusak sedang, dan 5 rusak berat. Salah satu warga yang bernama Udis memilih langsung pindah setelah genteng rumahnya runtuh dan dinding retak parah. Sejumlah warga ada yang mengungsi ke rumah sanak saudara hingga rumah kosong di sekitar desa. Udis dan warga terdampak lainnya berharap pemerintah segera memberikan solusi untuk relokasi ke tempat yang lebih aman dan tidak jauh dari lokasi mata pencaharian mereka. Situasi serupa terpantau lebih parah di Desa Payungagung, Kecamatan Panumbangan, yang meliputi Dusun Pamekaran dan Dusun Limusagung. Kepala Desa Payungagung, Muhammad Haris Nasution, menyebut fenomena ini telah berulang sejak tahun 2010, dengan intensitas paling parah terjadi kali ini setelah 2 hari hujan tanpa henti. Retakan tanah melebar hingga 20 cm, merusak 8 rumah rusak berat, 5 rusak sedang, 34 rusak ringan, dan 7 rumah berada di zona terancam. Total 191 jiwa terdampak di Panumbangan, yang malam hari harus mengungsi di Madrasah Bakti Ikhwan yang dianggap paling aman, sementara sisanya menumpang di rumah saudara. Ancaman juga meluas ke jalan kabupaten penghubung Majalengka, Sumedang, Ciamis yang ikut terbelah, memaksa pemerintah desa menutup sementara akses bagi kendaraan berat di atas 5 ton. Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Ciamis, Ani Supiani, dan Kabid Kesiapsiagaan, Yusmara Fitra, mengonfirmasi tim sudah melakukan kaji cepat dan menyalurkan bantuan kedaruratan. BPBD mengimbau warga di Dusun Jamuresi untuk terus meningkatkan kewaspadaan dan tidak beraktivitas di sekitar retakan tanah karena potensi pergerakan tanah susulan masih tinggi saat hujan turun. Saat ini, perbaikan rumah belum dapat dilakukan karena masih menunggu kajian geologi dan teknis relokasi lebih lanjut dari bidang rehabilitasi dan rekonstruksi BPBD serta dinas terkait. Ya, kejadiannya sih memang selalu bergerak, cuman sedikit-sedikit. Berhubung kemarin itu hujannya agak lumayan besar gitu, jadi terus bergerak semakin besar gitu. Pertama kali kejadiannya hari apa, Pak? Pas itu hari Minggu kalau nggak salah. Minggu itu mulai kan, itu udah pintu udah nggak bisa ditutup mulainya. Terus hari Senin tuh lebih parah lagi gitu, lebih parah lagi hari Seninnya. Terus sampai sekarang itu masih bergerak. Itu kan itu juga ada dinding-dinding tuh kan pada coplok gitu. Iya. Nah, ya ini pada ubin itu, ya. Ubin pada udah retak makin banyak gitu, makin itu besar gitu. Nah Pak, waktu kejadian Bapak sama keluarga tuh di sini sama keluarga, ketawanya pagi-pagi tuh 5:30 hari Senin apa ya? Hari Senin tuh ini kan udah hujan udah besar gitu ya. Takut emang ini udah keadaan gini, terus tidur di sini semua gitu. Oh, di tengah rumah. Iya, tengah rumah. Ini belum kelihatan gitu karena masih digelar gitu kan. Terus saya keluar. Jam 6:30 tuh saya mau nganterin anak saya sekolah. Pas kesini ngelihat itu jalan itu udah gitu. Retak juga. Udah retak, udah itu. Ya udah retak itu udah itu ke atas itu kan gitu. Berarti sementara ini rumah ini nggak ditempatin dong Pak? Ya nggak, total siang, cuman siang ya, kalau siang cuman di rapi-rapi ya, nggak jaga ya, rapi dikontrol gitu. Mungkin ada gimana yang
apa yang belah lagi, apa yang Parah. jatuh lagi gitu kan. Itu di luar kan, iya itu langit-langit itu kan udah pada jatuh gitu. Nah, Pak, sekarang Bapak mengungsi di mana? Mengungsinya tuh di dekat balai desa itu, di rumah sanak saudara. Saudara ya. Iya, di rumah saudara. Ini pertama kali terjadi atau sudah kesekian kalinya? Ini ketiga kalinya. Pertama Tahun berapa? ya? 2016. Tahun 16 tuh yang kedua kalau nggak salah. Oh, sebelumnya juga sempat terjadi. Sempat terjadi ya, memang dulu itu masih pada ngungsi juga gitu ya. Cuman itu masih lah bisa ditempatin. Yang paling parah sekarang. Yang paling parah ya sekarang Sekarang. ini. Yang ketiga kalinya gitu. Mungkin apa istilahnya Mistamaja Utama gitu. Tapi Pak, kalau misalkan pemerintah daerah menyiapkan untuk Tempat relokasi. pindah gitu, apakah bersedia atau gimana? Ya memang itu yang saya harapkan. Karena kalau nggak ada belas kasihan dari pemerintah daerah ataupun pusat gitu, ataupun kabupaten, ya mau dari mana lagi gitu. Ya emang hidup juga lah cuma segini-gininya gitu. Jadi ya harapan saya sih emang menunggu belas kasihan dari itulah, dari pemerintah, Perhatian ya. baik kabupaten, baik provinsi maupun ya pusat lah gitu. Tapi kalaupun seandainya pemerintah daerah hanya bisa membangun saja, Bapak ada beberapa bidang tanah gitu di sini yang aman? Ya kalau aman sih, kalau mau ya itu ya mungkin ada sih sedikit, cuman kan jauh dari dari jalan gitu ya. Dari jalan, cuman kesininya kan itu hak orang lain. Mungkin harus bikin jalan dulu gitu. Sementara kan kalau saya di sana gitu kan cuman satu rumah misalkan, nggak mungkin itu minta mending kalau dikasih gitu untuk jalan gitu, akses jalan gitu ya. Mending kalau itu masyarakat itu yang punya tanah itu menyadari gitu. Kalau enggak akan gimana gitu. Susah aksesnya. Susah aksesnya gitu. Sini satu rumah ditempatin berapa orang, Pak? Ya saya, istri, anak 2. Kan yang satu sakit emang anaknya ya. Terus sama mertua gitu. Mertua di sini jadi 3 kakak. Berlima. dua kakak. Dua kakak. Dua kakak.